selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini tentunya dapat kembali lagi menemani Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana Mezia. Halo, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik ya Rea. Betul. Nah tentunya di Apa Kabar Siang hari ini kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik seperti biasa Rehana. Di antaranya nanti ada dialog mengenai influencer Richard Lee. Udah tahu belum sih Rea yang ditetapkan sebagai tersangka nih? Wah, kenapa tuh? Tapi yang menarik dari kasus ini, nanti kita bahas ya kenapanya ya. Dan yang menarik adalah pelapor dari Richard Lee, Doktif yang melaporkan, ini juga dijadikan sebagai tersangka juga. Atas pasal pencemaran nama baik. Waduh. Begitu. Jadi dua-duanya tersangka nih sekarang posisinya. Kok bisa ya? Nanti kita akan tanyakan kepada ahli hukum ya, kok bisa dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama, di mana ada seorang perempuan di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terseret hingga beberapa meter di aspal saat berusaha mempertahankan tasnya dari rampasan jambret. Polisi kini memburu pelaku yang aksinya tergolong sangat nekat. Dari penjambretan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, terekam oleh kamera CCTV dan juga beredar di media sosial. Korban ini terseret karena berusaha mempertahankan tasnya yang telah dijambret oleh pelaku. Hingga kini kasus penjambretan tersebut ditangani kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemirsa, aksi heroik pedagang beras di Palmerah, Jakarta Barat berakhir tragis. Pedagang beras itu mengalami luka tembak setelah nekat menggagalkan aksi komplotan curanmor bersenjata api di wilayahnya seorang. Ya pemirsa, aksi pencurian pelaku ini terekam kamera pengawas dari rumah korban. Kemudian korban mengejar pelaku hingga ke ujung jalan rumah. Salah satu pelaku sempat tertangkap, namun pelaku lainnya berusaha membebaskan dengan menembakkan senjata api ke arah warga dan mengenai kaki pedagang beras. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan motor curiannya. Dan hingga kini kasus tersebut ditangani oleh kepolisian Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pemirsa, niat sarapan pagi di salah satu rumah makan sekaligus supermarket ternama di Surabaya, petugas Damkar Surabaya mengevakuasi 4 orang terjebak lift selama 30 menit. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya melakukan penyelamatan terhadap 4 orang yang terjebak di dalam sebuah lift di rumah makan di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur pada hari Kamis pagi. Petugas yang datang langsung membuka paksa pintu lift yang hanya terbuka sedikit dengan menggunakan alat hydraulic spreader. Petugas berhasil mengevakuasi ke-4 orang tersebut selama 30 menit dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Satreskrim Polres Jombang meringkus seorang guru SMP setelah terbukti melakukan tindakan asusila terhadap siswanya sendiri yang dijebak di media sosial. Polisi membeberkan bahwa tersangka membuat akun fiktif perempuan di media sosial untuk mendekati korban. Setelah berhasil membujuk korban mengirimkan video asusila melalui akun palsu tersebut, tersangka kemudian menunjukkan jati diri aslinya dan menjadikan rekaman tersebut sebagai alat pemerasan.
Tak hanya itu, tersangka juga memanfaatkan posisinya sebagai guru dengan mengancam akan memberikan nilai buruk serta melaporkan korban ke orang tua jika menolak perintahnya. Aksi bejat ini diketahui telah terjadi sebanyak 5 kali sejak tahun 2024 dan pelaku kerap mengundang korban ke rumahnya dengan dalih membantu tugas sekolah sebelum akhirnya memaksa korban menonton konten pornografi dan melakukan tindakan asusila. Kini tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan saat ini pihak polisian tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban. Pemirsa, setelah sempat viral puluhan siswa belajar di bekas kandang ayam di Dusun Bara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya memiliki bangunan kelas yang layak. Namun peresmian yang dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Maros gagal setelah rombongan Bupati Maros tertahan akibat banjir bandang. Sekitar 1 kilometer dari lokasi sekolah, rombongan terpaksa menghentikan langkahnya. Sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah meluap akibat banjir bandang, sehingga perjalanan dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Akibat kondisi tersebut, peresmian sekolah gagal terlaksanakan, namun siswa dapat menggunakan ruang kelas yang baru. Diketahui bangunan sekolah baru ini merupakan kelas jauh dari SD Impres 238 Boto Parang. Proses pembangunan sekolah ini penuh tantangan karena seluruh material diangkut juga secara manual oleh warga karena tidak terdapat akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Diguyur hujan lebat, banjir susulan kembali terjang Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ya, akibatnya puluhan desa kembali terisolir disebabkan akses jalan yang kembali putus. Banjir susulan kembali terjang Kecamatan Rusip Antara, akibatnya puluhan desa di kecamatan setempat kembali terisolir. Akses jalan yang sudah sempat diperbaiki pun kembali putus, terbawa arus banjir. Di Desa Kampung Karawang dan Desa Tanjung, sejumlah warga yang sedang melintas terjebak di tengah jalan yang putus. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Selain warga, sejumlah relawan yang ingin memasok bantuan kepada korban banjir juga terjebak, sehingga pasokan bantuan sembako tidak bisa disalurkan. Bertepatan sekitar jam 5, jadi jalan daerah Karawang Selain itu, pemirsa, banjir bandang di kawasan Koto Tanga, Kota Padang, Sumatera Barat tidak hanya menghancurkan rumah dan jalan, namun juga menghanyutkan sebuah sekolah di daerah setempat. Bangunan SD Negeri 49 Batang Kabung dilaporkan ambruk dan hanyut sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk belajar. Beginilah detik-detik ambruknya SD Negeri 49 Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 27 November 2025 silam. Tak satu pun dari kompleks sekolah dasar ini yang tersisa. SDN 49 Batang Kabung telah berubah menjadi sungai. Sekalipun puluhan siswa kehilangan ruang belajar, namun proses pendidikan tidak benar-benar berhenti. Saat ini, para murid pun belajar di lokasi puskesmas setempat. Kita sudah sampai di Puskesmas Pembantu Batang Kabung. Seperti apa proses belajar mengajar darurat yang ada di puskesmas ini? Kita akan lihat ke dalam. Ruang periksa pasien di lantai 2 pun disulap menjadi kelas darurat. Meja dan kursi disediakan secara terbatas dengan ukuran ruangan yang sempit. Namun disinilah mereka belajar untuk sementara. Ya kalau dibandingkan yang lama ya kurang kondusif ya Pak, ya. Karena kan Bapaknya sendiri hanya sekat, satu mungkin suara ya, polusi suara, kemudian juga
Karena ini kan bukan sekolah, jadi untuk keamanan tangga pun anak-anak itu yang mungkin kami agak khawatir gitu kalau untuk kurang kondusif. Cuman kita bersyukurnya mungkin ada tempat yang kami masih bisa melaksanakan PBM. Pemerintah daerah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Puskesmas pembantu dan fasilitas umum lainnya dimanfaatkan sebagai solusi sementara. Bagi murid SD 49 Kelurahan Batangkabung, Kecamatan Kota Tangah Padang ini, belajar di Puskesmas Pembantu ini adalah pilihan terbaik yang ada saat ini hingga sekolah mereka kembali dibangun pasca banjir bandang. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Halmahera Barat Selasa lalu mengakibatkan ribuan warga terdampak dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Ya, hingga hari ini tim gabungan masih terkendala akses jalan yang terputus akibat longsor, terutama menuju Kecamatan Loloda. Di Desa Soasio, Kecamatan Loloda, 2 orang warga dinyatakan meninggal dunia setelah tertelan material longsor. Sementara Kecamatan Ibu menjadi wilayah terparah dengan lebih dari 3.000 warga yang terdampak. Selain terputusnya jalan, jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah titik juga masih padam. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa tenda, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi dan juga selimut. Dan pemirsa, kini kita langsung terhubung dengan rekan Wahyudi Agus yang sudah siap mengabarkan dari Padang, Sumatera Barat, dan juga rekan Iqbal Hamzah yang sudah siap mengabarkan dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Pertama kita ke Wahyudi Agus terlebih dahulu. Selamat siang Wahyudi Agus, bagaimana kondisi terkini di Padang, Sumatera Barat setelah terjadi banjir susulan di sana? Ya, selamat siang Rehana dan selamat siang pemirsa TV One. Kami sampaikan bahwa sejak 3 hari yang lalu, siswa atau murid sekolah dasar 49 Batangkabung Ganting yang berada di Kelurahan Kota Tangah Padang terpaksa harus belajar di puskesmas pembantu terdekat karena sekolah mereka tak bersisa, ambruk dihantam banjir bandang yang pertama dan yang kedua ketika terjadi di sekitar bulan November hingga Desember yang kemarin. Sehingga para murid yang berjumlah hampir 100 orang ini harus belajar di lantai 2 puskesmas pembantu. Mereka belajar di situ dalam keadaan yang sempit dengan ruang kelas yang tidak lebih besar dari 8 kali 6 meter dan ada yang di kelas yang berukuran 4 kali 5 meter, dan para guru berharap sekolah mereka bisa segera dibangun kembali, di mana mereka melalui Dinas Pendidikan Kota Padang sendiri sudah menyiapkan sebuah bidang tanah yang merupakan tanah fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang yang direncanakan untuk membangun sekolah tersebut setelah dihantam banjir bandang. Namun hingga saat ini para murid sendiri belajar di dalam kelas yang tergolong sempit dan merasa agak sedikit gerah dengan suhunya yang agak sedikit panas dibandingkan dengan sekolah mereka yang lama. Selain daripada itu, selain mereka belajar di puskesmas pembantu yang mana terdapat kelas 1, kelas 4, 5, dan 6, sementara untuk kelas 1-nya, 1, 2, 3-nya belajar di sekolah terdekat juga, yaitu di Taman Kanak-Kanak, sehingga mereka bergantian dengan para murid Taman Kanak-Kanak untuk dapat belajar dan memberikan pelajaran. Para orang tua pun sebenarnya tidak begitu mempersoalkan tentang bagaimana anaknya harus belajar, karena bagi mereka yang penting anak-anak mereka bisa kembali belajar meskipun sekolah mereka sudah hancur dan kembali bisa meraih masa depannya walaupun harus belajar di puskesmas pembantu dan harus bergantian dengan murid Taman Kanak-Kanak yang ada di Kelurahan Batangkabung Ganting, Kecamatan Kota Tangah Padang. Demikian Rehana. Selain bangunan sekolah, artinya ini yang dibutuhkan oleh para siswa dan juga siswi di sana, apalagi Wahyudi Agus? Ya, selain para murid sekolah dasar yang harus belajar bergabung dengan puskesmas, juga terdapat SMA negeri yang juga mengalami hal yang sama, di mana sekolahnya beberapa kelas juga ambruk dan ada 2 kelas yang mereka terpaksa harus belajar di tenda. Mungkin untuk sekolah yang ada di Kota Padang terdapat sejumlah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, namun untuk sekolah yang terparah itu memang di SD 49 Batangkabung ini, di mana sekolah tersebut tak bersisa, tak ada lagi yang tinggal di lahan dulunya kompleks sekolah, sekarang sudah menjadi aliran sungai sehingga tak bisa lagi berdiri sekolah mereka di lokasi tersebut. Nah, untuk informasi selanjutnya kami kabarkan di
Padang sendiri bahwa untuk lokasi yang tempat saya berada ini di di Kota Tuo, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pau, di mana masyarakat sudah bisa keluar masuk lagi ke dalam kampung karena jalannya sudah diperbaiki dan sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa untuk keluar masuk kendaraan. Demikian, Rehan. Ya, Yudi Agus, mengingat saat ini curah hujan juga masih cukup tinggi begitu ya. Lalu langkah antisipatif apa yang diambil oleh pihak sekolah jika nanti kembali terjadi banjir susulan di sana, Wahyudi? Ya, untuk saat ini memang sekolah yang dipindahkan, tempat para murid dipindahkan untuk belajar itu jauh dari jangkauan sungai jika cuaca kembali memburuk. Seperti saat ini memang agak sedikit gelap, mendung, dan akan turun hujan. Namun untuk antisipasinya adalah untuk sekolah-sekolah yang dipindahkan ke tempat belajar lain memang jauh dari lokasi sungai yang dimana kemarin tempat meluap. Seperti di sini juga ada sebuah sekolah yang bernama SD Bustanul Ulum. Di dalam ini para muridnya dipindahkan belajar juga ke kawasan Indarung Padang di sebuah lembaga pusat pendidikan dari Semen Padang sendiri, dan mereka dipindahkan belajar dan diangkut dari tempat ini dengan kendaraan bus untuk bisa belajar di kawasan Indarung, dan nantinya setelah mereka belajar mereka dikembalikan lagi ke kampung mereka di sini untuk berkegiatan sehari-hari, sehingga pemerintah setempat juga mengantisipasi adanya banjir bandang susulan terhadap sekolah-sekolah yang mungkin barangkali masih berada di zona-zona yang tidak aman dari jangkauan banjir bandang susulan itu sendiri, Rehana. Baik, nampaknya antisipasi juga terus dilakukan dari Padang, Sumatera Barat. Kita akan bergeser pemirsa bagaimana situasi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sudah ada Iqbal Hamzah yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Iqbal, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana? Apakah hujan hingga saat ini juga masih terus berlangsung? Ya, baik Jasmine dan Rehan juga pemirsa dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini kondisi banjir dan longsor di Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini air sudah mulai surut dan sebagian warga sudah mulai membersihkan puing-puing bangunan atau sistem material yang pasca banjir yang menerjang Kabupaten Halmahera Barat. Yakni data yang kami dapatkan saat ini ada sekitar 5 kecamatan yang terdampak banjir. Yakni di antaranya ada 9 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, yakni di Kecamatan Tahu Timur, di Desa Gomeng, dan juga Kecamatan Ibu, diliputi Desa Tungute Ternate dan juga Tungute Ternate Asal, Gamlamu, dan juga Desa Gamisi. Kemudian juga ada di Kecamatan Sabaru, di Desa Duomo, dan juga Kecamatan Ibu Selatan di Desa Talaga. Kemudian juga di Kecamatan Loloda. Di Kecamatan Loloda sendiri dapat disampaikan bahwa saat ini akses jalan menuju ke Kecamatan Loloda sedikit terganggu atau tertimpa longsor, sehingga tim saat ini terkendala untuk mengakses ke lokasi terdampak banjir. Nah, data yang kami dapatkan juga, informasi saat ini memang ada terdapat 3.440 jiwa atau 726 kakak yang terdapat banjir yang tersebar di 9 desa di 5 kecamatan. Untuk terdampak parah, cukup parah, yakni di Kecamatan Ibu, ini memang terdapat beberapa rumah rusak, yakni di Desa Gamlamu juga, sehingga saat ini masih upaya dari pemerintah terus melakukan penanganan lebih lanjut. Dan untuk data saat ini untuk kerusakan sendiri, yakni untuk fasilitas bangunan dan juga fasilitas umum berjumlah 325 yang terdiri dari 34 unit rusak berat dan juga 3 unit rusak sedang dan rusak ringan sebanyak 286 unit. Kemudian 1 unit pasar rusak berat dan juga 1 unit ruko rusak berat. Saat ini kondisi penanganan saat ini di tim gabungan dari BPD dan TNI, Polri, dan juga Dinas Sosial, kemudian dari tim Basarnas terus berupaya melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian kita beralih ke Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara juga terdampak serupa, yakni banjir dan longsor, dan juga sejumlah akses jalan juga terputus. Yakni di Kabupaten Halmahera Utara juga ada sekitar 14 desa yang tersebar di Roda Utara dan juga Daerah Utara.
dan juga Kau Barat terdapat bencana alam banjir. Total rumah yakni 875 rumah terdampak dan juga 2.729 jiwa yang saat ini terdampak banjir di sana. Untuk kebutuhan sendiri, saat ini masyarakat masih membutuhkan makanan siap saji dan juga terpal, terus juga selimut dan kebutuhan perlengkapan bayi dan juga perlengkapan kebersihan yang lainnya. Raihan dan juga kembalikan ke studio. Baik, artinya terdapat ribuan warga yang terdampak banjir di Halmahera. Terima kasih Iqbal Hamzah mengabarkan langsung dari Halmahera Barat. Dan sebelumnya ada Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, gara-gara membutuhkan uang untuk melunasi hutang, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten menculik anak majikannya yang berusia 1 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral pemirsa, dimulai dari seorang pria terekam kamera CCTV saat menggasak 9 ekor ayam kampung di sebuah toko penjualan ayam di Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah pemirsa rekaman kamera CCTV yang merekam detik-detik aksi pencurian ternak yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat datang seorang diri sambil menenteng sebuah karung. Pelaku merusak gembok pengaman kandang besi menggunakan obeng dan leluasa melakukan aksinya tanpa ada gangguan. Pemilik toko baru menyadari kehilangan pada keesokan paginya saat mendapati jumlah ayam di dalam kandang sudah berkurang. Sebuah video mobil HR-V putih diduga menerobos gerbang tol Grogol, Jakarta Barat dan viral di media sosial. Ya, rekaman tersebut memicu kecurigaan warganet terhadap pengendara yang dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah mobil HR-V putih melintas di gerbang tol tanpa berhenti. Mobil tersebut direkam pengendara di belakangnya dan dianggap tidak melakukan pembayaran. Namun dugaan tersebut dibantah melalui akun resmi X atau Twitter Jasa Marga. Dijelaskan bahwa kendaraan dalam video menggunakan sistem pembayaran tol nirsentuh berbasis radio frequency identification atau yang biasa disebut dengan flowing toll. Sistem ini terhubung langsung dengan aplikasi di ponsel pengendara sehingga transaksi tetap tercatat meski kendaraan melintas tanpa berhenti di gerbang tol. Selain itu viral juga di media sosial pemirsa aksi seorang Bang Jago yang secara membabi buta menghajar warga yang lagi antre isi BBM di SPBU Gresik, Jawa Timur. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV itu, pelaku terus menghajar korban meski sudah tersungkur ke tanah. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik Bang Jago menghajar seorang pria yang sedang antri mengisi bahan bakar minyak di Raya Desa Sembayat, Manyar pada Jumat lalu. Dalam video yang berdurasi lebih dari 50 detik itu, korban yang mengantri tiba-tiba dihampiri seorang pria berkaos hitam bercelana pendek yang menggunakan topi bersama dengan istri dan anaknya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung memukul korban dan menendang hingga korban terjatuh dari sepeda motornya. Istri pelaku sempat menghentikan aksi brutal sang suami, lalu meninggalkan korban. Usai viral, pelaku langsung diamankan aparat kepolisian sektor Manyar Gresik. Bang Jago itu rupanya bernama Rio Rohman Roshidi, warga Gumenu. Penganiayaan di SPBU Sembayat yang sudah viral. Jadi korban ini dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Berawal dari permasalahan saling melihat, kemudian pelaku merasa bahwa korban ini melototi sehingga kemudian terjadi penganiayaan itu. Ini
pelaku sudah kita amankan dan akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran tidak terima dilihat korban saat antri di SPBU Sembayat. Tersangka kini dijerat pasal 446 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukuman yang diterima bisa lebih berat lantaran Rio berstatus residivis dan pernah dihukum akibat kasus penggelapan pada 2019 dan perampasan motor pada 2020 silam. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Gara-gara membutuhkan uang untuk melunasi hutang, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten menculik anak majikannya yang berusia 1 tahun. Dari hasil pemeriksaan, rencananya pelaku akan meminta tebusan kepada orang tua korban. Inilah pemirsa rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat pelaku berinisial YY berusia 25 tahun membawa kabur balita berusia 1 tahun berinisial MA yang merupakan anak majikannya warga perubahan Bumi Nagara Lestari, Desa Negara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten pada Senin lalu. Pelaku yang baru bekerja 2 minggu membawa kabur korban dengan mengendarai ojek daring. Pelaku kemudian membawa korban ke daerah Tangerang hingga sempat membawa menginap di sebuah hotel di Tangerang. Polisi yang mendapat laporan pun mengejar pelaku dan kurang dari 24 jam, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikande akhirnya menangkap pelaku di rumah saudaranya di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah merencanakan aksi tersebut. Pelaku berniat meminta tebusan ke orang tua korban sebesar 10 juta rupiah. Dan pelaku mengaku membutuhkan uang untuk membayar hutang sebesar Rp10.500.000. Selain membawa anak majikannya, pelaku juga membawa perhiasan milik majikannya dan dijual dengan harga Rp450.000. Setelah ditemukan, polisi selanjutnya mengembalikan korban ke pihak keluarga dan kini kasusnya ditangani unit PPA Satreskrim Polres Serang. Seorang pria yang diduga melakukan pencurian di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, nekat menyandera seorang lansia dengan senjata tajam jenis parang. Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian yang tiba di lokasi berusaha mendekat untuk memberikan bantuan dan menghentikan aksi nekat pelaku. Setelah melalui upaya negosiasi dan pengejaran yang dramatis, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh warga dan petugas. Korban berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Kini pelaku telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, sebuah peristiwa unik sekaligus mengundang perhatian publik terjadi di Kabupaten Bekasi dan viral di media sosial. Seorang remaja berusia 15 tahun terpaksa dijemput petugas pemadam kebakaran setelah menolak dan ketakutan untuk disunat. Ya, permintaan bantuan ini datang dari orang tua sang remaja yang kebingungan karena anaknya terus menghindar. Petugas Disdamkar Kabupaten Bekasi pun turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Saat didatangi, remaja tersebut sempat kabur dan menangis karena takut disunat. Namun dengan pendekatan yang tenang dan humanis, petugas akhirnya berhasil membujuknya. Remaja bernama Farid itu kemudian dibawa menggunakan armada pemadam kebakaran menuju lokasi sunat di wilayah Kecamatan Sukawangi. Proses sunat pun akhirnya berjalan dengan lancar. Aksi petugas pemadam ini menuai apresiasi warganet karena dinilai menunjukkan sisi kemanusiaan di luar tugas utama mereka. Wah, ini patut diapresiasi ya Rehana ya, petugas damkar akhirnya membantu remaja yang awalnya tidak mau disunat. Betul sekali. Dan akhirnya berhasil dibujuk dan berjalan dengan lancar. Kita juga ikut seneng ya. Ikut seneng dengarnya. Tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan terhadap tersangka Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Dokter Detektif alias Samira Farahnas mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dokter Detektif menyebut kedatangannya untuk mengawal proses pemeriksaan perdana Richard Lee yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya. Dalam laporannya terhadap Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya, Dokter Detektif menyertakan sejumlah barang bukti berupa 3 produk. Dokter Detektif meminta Polda Metro Jaya untuk memproses perkara ini secara adil dan tak takut dengan intervensi pihak luar. Dia kontenkan. Saat ini udah dibongkar sebongkar-bongkarnya. Ingin mengawal, kenapa? Karena dokter tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi dokter juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Dokter memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard Lee. Tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan terhadap tersangka Richard Lee, yakni dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Pemeriksaan dihentikan pada dini hari setelah Richard Lee mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun. Total hingga dini hari sudah ada sebanyak 73 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Richard Lee dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan pun telah berjalan selama 8 jam. Richard Lee mulai menjalani pemeriksaan sejak Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sementara penahanan terhadap Richard Lee belum dilakukan karena alasan tersangka kooperatif. Pemeriksaan terhadap Richard Lee rencananya akan dilanjutkan kembali pada pekan depan setelah kondisi kesehatannya membaik. Sedikit bang, pernyataan sedikit bang. Dok, dikit dong dok. Sedikit dok, sedikit dok. Sedikit aja dok. Bang, dikit bang. Dok gimana dok selama pemeriksaan sidang tadi dok? Dok dikit dong pernyataannya dok. Jalan gimana dok? Tadi dok, bang sampai jam pagi nih dok. Dok dari pagi nih dari siang. Boleh dong sedikit aja dok. Sorry. Maaf. Dok, boleh dikit aja dok. Dari pagi nih dok. Ya, seperti kita ketahui pemirsa, Richard Lee ditetapkan jadi tersangka atas laporan dokter detektif dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan pelindungan konsumen. Dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir di studio pengamat hukum Beni Daga. Selamat siang Pak Beni. Siang. Ya, bagaimana Pak Beni melihat kasus ini? Apalagi ini kan cukup menarik ya, karena pihak yang dilaporkan Richard Lee dan juga terlapor, ini dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Terima kasih Mbak. Memang menarik ya, kasus menarik sekali karena pasti publik bertanya-tanya. Publik bertanya-tanya, kok kenapa dua-duanya jadi tersangka? Satu tersangka di Polda Metro, satu tersangkanya di Polres Metro Jakarta Selatan ya, kalau saya tidak salah. Nah, yang harus dilihat disadari itu bahwa mungkin publik melihat bahwa tidak umum, tidak biasa. Kok pelapor justru tersangka? Kan itu kan pertanyaan publik. Sementara kalau kita lihat dalam konsepsi hukum pidana itu normal saja. Itu normal, biasa saja. Sepanjang bukti-bukti yang ada, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor dalam posisi awalnya itu terpenuhi unsur. Jadi itu tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan karena publik sudah disuguhkan informasi bahwa sebenarnya yang sebagai pelapor itu adalah yang tidak perlu dipidana. Tetapi kan tidak ada imunitas untuk itu dalam perspektif pidananya sepanjang bukti terpenuhi. Artinya ini bukan case yang langka ya untuk pelapor dan juga terlapor ini dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, sudah pernah terjadi sebelumnya? Sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi. Cuman kan masyarakat selama ini mungkin tidak melihat itu dalam perspektif pidana yang lebih khusus itu bahwa sebenarnya sepanjang bukti tadi yang saya sampaikan itu terpenuhi bagi dia dalam berdiri posisi sebagai pelapor maupun sebagai terlapor, apabila itu terpenuhi ya boleh saja penyidik menetapkan tersangka. Iya. Pak Beni, yang cukup menarik ini adalah pelapor Samira
sang doktif nih ya. Doktif. Ini kan diketahui ditetapkan sebagai tersangka atas pasal pencemaran nama baik. Ya. Nah, apakah pasal pencemaran nama baik ini bisa disangkakan kepada seseorang yang mungkin sebenarnya juga saat melaporkan ini mempunyai dasar? Nah, ini menjadi perdebatan yang menarik. Kita harus lihat dari hulu hingga hilir. Yang paling pertama yang kita lihat itu adalah pelaporan dilakukan oleh doktif atau dokter Samira ya. Samira itu dia lapor Richard Lee, dokter Richard Lee itu di Polda Metro itu yang dia lapor itu adalah pasal tentang undang-undang kesehatan sama pasal tentang perlindungan konsumen. Sementara dokter Richard Lee melapor di doktif itu pasal pencemaran nama baik ya, pasal 17A gitu. Apakah dokter Samira, dengan pertanyaan Mbak tadi, dokter Samira, ya kalau kita lihat seharusnya itu penyidik lebih jeli dalam konteks ini. Apakah dokter Samira ini benar ya kan unsur-unsur itu yang dilapor itu, unsur-unsur itu pasal 17A itu tepat apa tidak gitu, sepanjang karena yang dibuat oleh dokter Samira itu adalah terkait dengan produk yang dijual atau yang diedarkan oleh dokter Richard Lee di situ, sehingga ini yang harus lebih hati-hati. Iya, dan juga sebelumnya kan Samira ini ditetapkan sebagai tersangka atas 2 alat bukti ini, Pak. Ya, ini adalah video dari Richard Lee ini sendiri dan juga izin dari praktek dari Richard Lee begitu. Apakah 2 alat bukti ini dianggap sudah cukup untuk menetapkan doktif sebagai tersangka? Ya, prinsip dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau kita melihat ke belakang sekarang kan sudah berlaku KUHP baru. Kalau di KUHP lama itu, di KUHP lama itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 di pasal 184 ayat 1 itu dia mengatur secara limitatif. Secara limitatif itu ada 5, ya kan? Saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa. Tetapi dalam KUHP baru yang sudah berlaku itu dia ada penambahan 2. Kalau dulu memberi batasan itu adalah bukti elektronik atau bukti digital itu hanya diberikan kepada orang yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Tetapi itu sudah diadopsi masuk ke dalam KUHP baru. Sehingga 2 alat bukti yang ditetapkan oleh penyidik terhadap dokter Samira itu sejauh yang kita lihat apabila itu digabungkan dengan KUHP yang lama dan KUHP baru, maka itu tidak ada masalah. Itu bisa terpenuhi sepanjang itu betul. Iya. Kan pada awalnya juga untuk penanganan kasus ini diupayakan untuk dilakukan restoratif justice nih Pak Beni, mediasi antara kedua belah pihak. Nah, melihat kasus seperti ini Pak Beni, apakah restoratif justice ini dianggap sudah cukup atau memang ini harus diproses secara hukum? Nah, yang harus dilihat juga sekarang ini diperkap. Bukan hanya di persoalan di KUHP, tapi diperkap juga itu memberikan kewenangan kepada penyidik untuk membuka proses yang namanya restoratif justice dulu kan, RJ dulu. Sepanjang RJ itu oleh kedua pelapor dan terlapor ini yang pada akhirnya sama-sama menjadi tersangka itu bisa di RJ dulu. Kalau sepanjang RJ ada, tetapi harus ada kesepakatan dulu nih antara kedua. Kalau dua-duanya harus dimediasikan dulu. Kedua belah pihak tersebut. Sepanjang itu ada, boleh. Kalau tidak ya tidak bisa. Sulit untuk restoratif justice. Sulit untuk restoratif justice karena penyidik tidak bisa memaksa. Dan yang kita ketahui juga sejauh ini Pak Beni bahwa kedua tersangka saat ini tidak ditahan. Bagaimana Pak Beni melihat hal tersebut? Aneh, untuk saya sedikit aneh ya. Khusus kenapa tuh Pak anehnya? Ya, anehnya begini. Pertama kalau untuk dokter Samira atau doktif itu mungkin kita bisa pertimbangkan dari sisi aspek pidananya. Karena hukuman ancaman pidana dia itu 2 tahun ya. 27A itu ancaman 2 tahun. Jadi ada kewenangan penyidik, ya kan? Subjektivitas penyidik untuk menahan atau tidak menahan. Sedangkan kalau untuk, tapi umum yang berpraktik itu di bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Itu praktek, lazim di pidana. Sedangkan kalau kita lihat pasal yang diberikan kepada Dr. Richard Lee itu harus kita lihat itu ada pasal 435, pasal 381 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dia juntokan lagi dengan laporan di pasal 62 ayat 2 dijuntokan dengan pasal 8 ayat 1, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang jangan salah kalau pasal 435 sama pasal 381 itu kalau saya tidak salah itu ancaman 12 tahun dan penyidik tidak ada pilihan, harus tahan itu. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Gitu, karena di atas 5 tahun penyidik punya kewenangan untuk menahan itu. Untuk menahan. Gitu. Jadi ada 2 perbedaan nih. Kalau doktif itu hanya
ancaman itu 2 tahun. 2 tahun. Ya kan? Yap. 27A. Di bawah 5 tahun ya? Di bawah 5 tahun. Betul, Pak Beni. Jadi penyidik tidak berhak untuk menahan. Yap. Gitu. Terkecuali dalam kondisi tertentu. Sedangkan kalau di atas 5 tahun terhadap Dr. Richard Lee, penyidik harusnya menahan. Seperti itu kurang lebih. Oke, nah mungkin nanti akan ditegaskan lagi nih, Pak Siap. Beni, apakah ini wajar bahwa dua pihak ini ditetapkan sebagai tersangka dalam satu kasus hukum? Namun kita tahan dulu Pak Beni. Ya, boleh. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Jasmine Ramadi yang masih berbincang dengan pengamat hukum Pak Beni Daga mengenai kasus Richard Lee yang cukup menarik ya Pak. Tadi juga sebelum break saya sudah menanyakan nih, kini kan dua-duanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penegasan sekali lagi Pak, apakah fenomena ini sebenarnya lazim dalam dunia hukum? Karena mungkin ini penonton, pemirsa lihatnya kok aneh nih dua-duanya tersangka begitu. Iya, jadi mungkin kalau misalnya begini Pak ya, publik itu melihat bahwa akan seperti hal yang baru. Baru dalam artian ketika seseorang melapor, kemudian orang yang melapor itu jangan sampai bisa menjadi tersangka. Kan begitu. Nah, padahal kalau dalam tadi seperti saya bilang di awal ngobrol, bahwa dalam konsepsi pidana itu hal yang normal. Hal yang normal, hal yang biasa, sepanjang buktinya terpenuhi. Untuk kedua belah pihak. Untuk kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Pelapor pun tidak punya hak imunitas. Tidak punya hak imunitas sepanjang ada bukti-bukti, kecukupan bukti secara pidana yang bisa menjerat dia. Tadi dua alat bukti yang dipenuhi dua alat itu bukti ya? yang dipenuhi itu. Minimal 2 alat bukti, karena walaupun sekarang sudah ada perluasan jenis alat bukti tadi yang saya sebutkan itu, ada perluasan karena KUHP yang baru tadi, maka selain ada 2 alat bukti itu kan sekarang sudah ada alat bukti elektronik. Kalau tadi hanya untuk ada di informasi transaksi elektronik, sekarang udah bisa diambil. Bahkan konten-kontennya Richard Lee juga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bisa dijadikan alat bukti. Betul. Itu masuk, bisa dijadikan alat bukti dalam KUHP yang baru ya. Bisa dijadikan alat bukti ditambah dengan pemeriksaan. Jadi itu bisa. Gitu. Oke. Selain tadi ada video dari Richard Lee, salah satunya yang juga dijadikan alat bukti ini kan adalah surat izin praktek dari Richard Lee ini sendiri ya Pak Bedi ya. Apakah ini bisa dianggap sebagai alat bukti yang cukup kuat untuk menyangkal dari Doktif ini sendiri, tuduhannya Doktif? Begini, kalau surat praktek, kalau surat praktek dokter itu tentu itu menjadi kewenangan yang akan dilihat. Apakah itu proses perolehan izin, kemudian surat, praktek segala macam itu sudah betul apa tidak, sudah sesuai apa tidak. Yang dipersoalkan itu adalah overclaim. Ya kan, overclaim yang dipersoalkan itu. Nah, overclaim yang dipersoalkan terhadap produk-produknya Dr. Richard Lee itu benar apa tidak, atau jangan sampai justru bertentangan dengan kesehatan. Nah, itu yang menjadi isu yang saya kira yang diangkat dan dikritisi oleh Doktif Samira. Ya, Dokter Samira. Ya, itu yang menjadi persoalan. Iya, yang tadi juga cukup menarik nih Pak Beni. Ketika ada kasus seperti ini, pelapor justru dikenakan pasal pencemaran nama baik. Ini apakah tidak menjadi presiden buruk untuk ke depannya begitu ya? Karena takutnya kan nanti masyarakat jadi takut untuk melaporkan ada kasus-kasus hukum begitu nanti wah dikenakan pasal pencemaran nama baik. Itu apakah tidak dikhawatirkan tuh Pak Beni? Normal, khawatir itu normal. Yap. Cuman saya kira yang poin penting yang harus diingat itu bahwa ketika kita membuat laporan itu kita harus didukungnya dengan kita berbasis data. Harus ada data, ada bukti, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita sodorkan kepada penegak hukum bahwa ini laporan saya berdasarkan buktinya ini. Sehingga masyarakat menurut saya tidak perlu takut, tidak perlu cemas, apalagi merasa bahwa jangan sampai ketika saya lapor lalu timbul. Saya juga tidak perlu takut. Sepanjang kita mampu membuktikan itu, sepanjang kita punya bukti, kita menyimpan data-data, kemudian kita disupport oleh data-data yang memang ada dugaan tindak pidana, boleh dilapor. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Asal buktinya kuat ya Pak? Sepanjang buktinya kuat dan kita meyakini bahwa bukti yang akan kita sodor dan kita berikan kepada aparat penegak hukum itu benar-benar mendukung apa yang menjadi tuduhan kita, laporan kita, itu sih. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu, nanti disangkakan pencemaran nama baik? Tidak perlu. Tidak perlu ya Pak, oke baik. Dan selain itu Pak Beni juga yang cukup menarik ini adalah kemarin karena polisi ini juga menekankan sebenarnya kedua belah pihak ini sebaiknya mediasi saja. Nah, apakah imbauan ini sebenarnya bisa membuat independensi dari proses hukum ini terpengaruh begitu? Kalau terpengaruh apa tidak independensi hukum, saya kira tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Karena kewenangan penyidik itu setelah ada undang-undang baru kemudian diberi kesempatan dalam perkap itu, memang penyidik diberi ruang untuk itu, untuk memberitahu kepada para pelapor dan terlapor bahwa ini ketika ada laporan,
antara pelapor dan terlapor ini masih punya kesempatan untuk dimediasi. Dalam istilah hukumnya itu ada RJ, Retroactive Justice. Kalau sepanjang RJ itu lahir sebuah kesepakatan bahwa memang ada penyelesaian, maka penyidik juga akan menerbitkan sebuah kesepakatan baru bahwa proses ini tidak bisa berjalan karena sudah ada kesepakatan untuk perdamaian. Yang mana restoratif justice itu juga merupakan suatu proses hukum yang sah ya Pak? Yang sah, itu sah. Itu sah. Sah. Dan sudah sering ditempuh sebelumnya. Ya, ditempuh. Kalau dipidana kan restoratif justice. Kalau kita ke perdata itu, bahkan kalau di perdata itu di pengadilan negeri kan diberi kewenangan untuk mediasi. Itu mediasi sehingga tidak masuk ke pokok perkara. Nah kalau di pidana itu kan ada RJ itu kan bisa menghentikan proses sepanjang ada kesepakatan damai. Gitu. Jadi itu normal. Dan yang tadi kita bahas juga bahwa Richard Lee ini kan terancam hukuman 5 tahun ya. Dia terancam di atas 5 tahun. Di atas karena 5 tahun. Hukuman yang paling tinggi itu Mbak. Kalau kita lihat yang paling tinggi itu kan di pasal 435 sama pasal 381 ayat 2 itu 12 tahun. Dan saat ini kan Richard Lee tidak ditahan begitu ya. Apakah ini juga bisa menjadi presiden buruk dilihat oleh masyarakat? Karena tidak dilakukan penahanan terhadap Richard Lee saat ini. Itu yang harus kita kritisi. Kalau saya sendiri ketika ditanya itu, menurut saya harus kritisi itu. Kenapa tidak ditahan? Itu kenapa tidak ditahan? Karena ketika kalau itu tidak ditahan, kalau penyidik sudah meyakini bahwa ada 2 alat bukti plus 2 alat bukti baru berdasarkan perintah KUHP yang baru, maka yang paling penting adalah harus ditahan. Gitu. Tetapi sekali lagi kita tidak mengintervensi kerja penyidik. Kita tidak mengintervensi kerja penyidik, tetapi kita bicara berdasarkan ketentuan di KUHP. Di atas 5 tahun ditahan. Nah kalau Dr. Richard Lee itu kan 12 tahun. 12 tahun. Itu. Nah ini akan menjadi presiden untuk masyarakat. Ketika melakukan perbuatan pidana, akhirnya masyarakat dengan mudah ada pemaaf gitu. Oh tidak apa-apa. Kita bisa lihat berkaca dari ini. Apalagi kalau misalnya public figure seperti ini, penyidik memberi ruang seperti itu kan bisa menjadi catatan buruk dalam proses penegakan hukum. Oke, ini kan juga menarik adalah keduanya ini di bidang medis ya. Medis. Nah, apakah dengan adanya kasus ini juga menjadi catatan terhadap etika, kode etik dari bidang medis ini sendiri, Pak? Nah, ini penting, Mbak. Pertanyaan bagus, pertanyaan menarik. Yang paling penting sekarang saya kira harus ada standar di dalam proses medis. Kemudian harus ada standar juga terhadap para dokter. Yang ketiga, produk-produk medis yang diedarkan itu juga harus pakai standar yang ketat. Apalagi ini akan menjangkau masyarakat luas. Kan begitu? Nah, BPOM dalam hal ini itu harus ketat. Melakukan pengawasan harus lebih ketat lagi, harus lebih ketat. Jadi kita tidak bisa salahkan juga hanya dari sisi medis, dokternya saja. Tetapi lembaga yang mengawasi ini, lembaga yang menaungi ini seperti BPOM ini, perannya harus benar-benar serius. Artinya melihat kan kalau kita berkaca dari case-nya Dr. Richard Lee sama Doktif ini kan terkait overclaim. Ada beberapa produk yang dijual kemudian dibeli. Dan produk-produk tersebut juga sebelumnya sudah menyebar di masyarakat luas. Sudah menyebar di masyarakat luas. Sudah digunakan juga, dikonsumsi juga oleh masyarakat. Pertanyaan sekarang, fungsi pengawasan tuh BPOM terhadap terhadap produk-produk ini di mana? Gitu. Nah ini saya kira bukan hanya kita lihat dari sisi level medisnya saja, level medis, tetapi bagaimana kontrol terhadap produk-produk medis ketika itu masuk ke masyarakat. Nah akhirnya jadikan seperti ini. Jadi seperti ini, yang orang lihat itu hanya ada Richard Lee, yang orang lihat itu ada hanya Doktif dan mungkin yang lain. Tetapi kan tidak melihat efek dominonya pada masyarakat seperti apa. Itu kurang lebih sih. Artinya ke depannya BPOM ini diharapkan juga dapat memperketat pengawasan ya terhadap produk-produk yang menyebar di Indonesia. Sangat penting lakukan pengawasan. Baik, terima kasih Pak Benny Daga. Ini menarik sekali dialog kita hari ini dan tentu kita harapkan bahwa kasus ini dapat menemukan titik terang seterang-terangnya begitu ya Pak Benny Daga. Terima kasih banyak Pak Benny. Ya pemirsa, dan apa kabar Indonesia Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sidang dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berlanjut hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa. Dalam sidang perdana Nadiem Senin lalu, terdakwa dan kuasa hukumnya langsung membacakan pembelaan usai jaksa membacakan dakwaan. Dalam pembelaan atau eksepsinya, terdakwa membantah telah memperkaya diri lewat proyek pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Eksepsi ini menanggapi dakwaan jaksa yang menyatakan pengadaan komputer cincin Chromebook sehubungan digitalisasi pendidikan merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah.
Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi lanjutan dari sidang Nadiem Makarim, kita sudah bergabung dengan rekan Crescentia Kinanti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat siang Crescentia Kinanti, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Ya, selamat siang Jasmine dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini dijadwalkan memang sidang lanjutan terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang maksudnya dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ini dijadwalkan memang berlangsung pada hari ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini sidang lanjutan ini belum dimulai, di mana sebelumnya ini sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum dari Nadiem Makarim bahwa untuk sidang hari ini Nadiem Makarim akan turut hadir dalam sidang lanjutan ini, di mana untuk agenda sendiri ini merupakan agenda pembacaan tanggapan mengenai nota keberatan atau mengenai dakwaan kemarin. Kemudian Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, pada sidang sebelumnya memang tim dari JPU ini memang sudah mengatakan bahwa mereka siap untuk membacakan tanggapannya mengenai ekspansi kemarin pada hari ini 8 Januari 2026. Kemudian pada ekspansinya kemarin Nadiem Makarim sempat membantah bahwa dirinya disebut memperkaya dirinya sebanyak 809,5 miliar rupiah pada pengadaan Chromebook ini. Kemudian Nadiem menjelaskan bahwa kekayaan dirinya ini naik bersamaan dengan saham yang dimilikinya di perusahaannya kala itu. Kemudian pada tahun 2023 kekayaannya ini turut menurun ketika sahamnya juga ikut turut menurun. Kemudian juga Nadiem menjelaskan bahwa menurutnya jaksa ini tidak mempertimbangkan terkait hal itu. Kemudian juga Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, Nadiem juga menjelaskan bahwa dirinya tidak membenarkan adanya perbincangan melalui grup WhatsApp mengenai pengadaan Chromebook ini sebelum dirinya ditetapkan sebagai menteri. Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, kami akan terus memantau bagaimana sidang lanjutan hari ini. Demikian kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Crescentia Kinanti atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kalimantan Selatan untuk menjenguk korban bencana banjir dan meninjau wilayah terdampak. Wapres tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarbaru sekitar jam 9 WITA, lalu melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Balangan. Wapres akan melihat langsung kondisi masyarakat, penanganan bencana, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas di lapangan. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar langkah mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan infrastruktur dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan bonus kepada atlet Indonesia peraih medali emas pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Acara penyerahan bonus tersebut akan dilakukan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pemberian bonus ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia dalam ajang olahraga se-Asia Tenggara. Kontingen Merah Putih berhasil menuntaskan dengan meraih posisi kedua pada klasemen akhir perolehan medali. Pemirsa, untuk memperbarui informasi pemberian bonus terhadap atlet SEA Games 2025 sudah terhubung dengan Nadila Saleh di Istana Jakarta. Nadila, silakan dengan laporan Anda. Baik rekan-rekan di studio, saat ini kami melaporkan bahwa para atlet peraih medali emas yang rencananya nanti akan diberikan penghargaan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah mulai berdatangan dan memasuki area Istana Negara. Juru kamera kami akan memperlihatkan kepada Anda, ini merupakan sejumlah atlet peraih medali emas yang berlaga di SEA Games 2025 Desember lalu yang sudah memasuki area di Istana Negara, karena nantinya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat rencananya Presiden Prabowo Subianto
akan memberikan penghargaan ataupun pemberian bonus kepada para atlet peraih medali emas di SEA Games 2025. Kalau kita kembali mengingat pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 5 Desember 2025 kemarin ketika ia melakukan upacara pelepasan kepada para atlet ini, Presiden Prabowo Subianto berjanji kepada seluruh atlet bahwa ia akan memberikan bonus sebanyak 1 miliar rupiah untuk para atlet yang mendapatkan medali emas per orang. Kalau kita lihat ya pemirsa, di SEA Games Thailand yang berlangsung pada pukul 9 sampai dengan 20 Desember 2025 kemarin, Indonesia sendiri meraih sejumlah prestasi yang gemilang dan ini tentu memecahkan sejarah bagi bangsa Indonesia karena dari 1021 atlet yang dikirim dalam SEA Games 2025, beberapa diantaranya meraih lebih dari 3 emas, yaitu atlet Martina Ayu Pratiwi, dan dari total 1021 atlet yang dikirim tersebut, sejumlah medali yang didapatkan yaitu 333 medali, 91 medali emas, 111 perak dan 131 perunggu. Dan dari 91 medali emas ini bukan berarti didapatkan oleh 91 orang, karena memang ada sejumlah atlet yang mendapatkan medali emas 2 sampai 3 medali begitu. Dan ini saat ini para atlet yang pada hari ini akan menerima penghargaan dan pemberian bonus dari Presiden Prabowo Subianto sudah mulai berdatangan menuju ke lokasi pemberian, yaitu di Istana Negara. Sebelumnya tadi juga kami melihat dari Istana Negara sendiri sudah mempersiapkan lokasi atau venue utama nanti, yaitu di Istana Negara, tepat di belakang kami ini. Dan sebagai informasi juga rekan-rekan di studio dan juga pemirsa bahwa sejumlah medali emas ini didapatkan dari cabang olahraga seperti taekwondo yang didapatkan oleh Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafiz Fahru Rozi, Muhammad Rizal dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kano dan kano atau dayung didapatkan oleh Stephanie Michael. Kemudian juga ada bulu tangkis, renang, atletik, angkat besi, kemudian wushu, judo, panjat tebing, karate, jet ski, catur, dan masih banyak lagi cabang olahraga yang diraih medali emas oleh atlet-atlet kebanggaan bangsa Indonesia yang pada hari ini akan menerima penghargaan dan bonus dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga kami bisa informasikan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa kami ingin mencoba ya untuk mengajak, izin Bapak-Bapak boleh ngobrol sama kami dulu? Boleh gabung dengan saya? Oke, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah atlet yang memberikan prestasi luar biasa bagi bangsa Indonesia. Boleh beramai-ramai saja sini gabung dengan saya. Boleh kenalan dulu, ini siapa saja? Nama saya Muhammad Aliansyah dari Cabur Gulat. Oke, kalau Masnya siapa? Saya Zainal Abidin dari Gulat. Oke. Saya Gilang Ilhaza dari Gulat. Saya Muhammad Iriansyah dari Kabadi. Oke, dari Kabadi dan juga Gulat. Ini ada 3 atlet dari Gulat, 1 atlet dari Kabadi. Saya ingin tahu gimana perasaan hari ini karena tentu prestasi perjuangan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan ini pada hari ini akan diberikan penghargaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana perasaannya? Mungkin Masnya dulu. Mungkin kalau perasaan sangat senang ya, apalagi bisa ketemu langsung sama Presiden, dikasih langsung penghargaan berupa bonus dari pemerintah langsung, itu sangat membuat atlet-atlet kami bersemangat datang ke sini. Oke. Harapannya dalam penghargaan yang dilakukan, yang akan diberikan langsung oleh Presiden Prabowo hari ini seperti apa, Mas? Harapannya bisa berguna dengan baik dan bisa untuk masa depan kita selanjutnya. Oke. Dan kita kan tahu juga ya bahwa tentu negara dalam hal ini akan memberikan sejumlah penghargaan kepada para atlet karena prestasi dan kemudian juga perjuangan yang telah rekan-rekan lakukan ini begitu besar. Apa saja sejauh ini penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan oleh negara atas prestasi yang besar ini? Mungkin Masnya boleh? Mungkin untuk prestasi yang sudah diberikan ke negara lumayan banyak, dan saya harap mungkin kita harus bisa lebih lagi memberikan prestasi-prestasi gemilang untuk Indonesia. Tapi
untuk ajang SEA Games di tahun ini Indonesia kan menorehkan sebuah sejarah prestasi berulang kembali. Sebelumnya juga Indonesia pernah berada di posisi kedua dalam SEA Games dan kali ini Indonesia kembali memberikan prestasi itu. Bagaimana nih perasaannya, Mas ya? Sangat bangga dan sangat bahagia ya, karena Indonesia bisa mendapatkan medali yang lebih banyak dari tahun kemarin, melampaui target. Sudah melampaui target dan Presiden juga telah berjanji ya bahwa para atlet yang mendapatkan medali emas akan diberikan penghargaan yang besar bagi para atlet itu juga. Ini pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia ataupun pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan lagi olahraga dunia, olahraga di Indonesia. Mungkin Mas ya? Kalau saya terima kasih banyak kepada pemerintah selama ini mendukung kami dari awal sampai akhir. Sampai kita menyelesaikan tugas kita dapat hasil yang begitu maksimal. Dari 80 berapa sekian emas sekarang naik menjadi 91 emas. Itu salah satu kebanggaan bukan cuma negara tapi kita juga selaku atlet merasa bangga sekali. Baik, terima kasih Mas-mas dan rekan-rekan semua sudah bergabung bersama saya. Semangat dan selamat untuk kalian semua. Terima kasih. Ini lagi live, oke. Oke pemirsa, senang sekali ya, saya juga merasa bangga sekali bisa berbincang dengan salah satu peraih medali emas yang saat ini sudah tiba di Istana Negara. Karena seperti yang mereka sampaikan tadi, mereka juga bangga sekali dan mengapresiasi bagaimana pemerintah mendukung apa yang mereka miliki, dan mereka juga bangga sekali karena saat ini Indonesia meraih 91 emas yang artinya posisi ini ataupun prestasi ini merupakan sebuah sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Begitu rekan-rekan. Enggak ya, melihat atlet Indonesia yang berprestasi mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games Thailand kemarin. Terima kasih, Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah di kawasan Salemba, Jakarta Pusat guna mengurai kemacetan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, ini ada lagi nih satu cara penanganan macet nih yang diterapkan oleh pemerintah. Tahu nggak Pak Rehana? Nggak tahu nih. Pemerintah ini resmi menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah di kawasan Salemba, Jakarta Pusat guna mengurai kemacetan. Lantas pemirsa, seperti apa kondisi terkini di lokasi? Rekan kami Zinedine Duhan akan melaporkannya untuk Anda. Untuk mengurai kemacetan di Jakarta, Pemda Jakarta ini memutuskan untuk melakukan uji coba satu arah atau one way di Jalan Salemba Tengah. Ini memang suatu jalan yang cukup padat jika biasanya ini keluar dari arah dalam menuju ke arah Salemba Raya, yang mana juga pada hari-hari biasanya, tepatnya di pagi hari dan sore hari, ini merupakan titik kemacetan karena titik pertemuan antara dua jalur ini tidak jauh dari titik putar balik, yang mana ini biasanya digunakan untuk mobil untuk berputar balik, sehingga kemacetan sering terjadi di pertemuan antara dua jalan ini. Dan untuk uji coba sendiri nantinya akan dilakukan sejak 6 Januari hingga 20 Januari 2026. Namun terpantau hingga saat ini memang masih banyak kendaraan-kendaraan yang mencoba untuk menerobos seperti itu atau lawan arah pada jalan yang sudah diberlakukan one way hingga pada pukul 20 Januari 2026 nanti. Dan terlihat juga ini arus lalu lintas di Jalan Salemba Raya semenjak dilakukannya one way ini jauh lebih lancar dibandingkan sebelumnya, karena di titik tempat saya mengabarkan biasanya di sini menjadi titik tempat pertemuan antara mobil yang keluar dari Jalan Salemba Tengah menuju Jalan Salemba Raya, dan mayoritas dari mobil yang keluar ini akan berputar balik di simpang RSCM yang jaraknya hanya 50 meter dari titik tempat saya mengabarkan. Nah, ini juga yang kadang membuat mobil menjadi macet seperti itu, dan juga tidak jarang menimbulkan konflik antar pengguna kendaraan di Jakarta. Lalu bagi Anda yang nantinya akan melintas ini untuk menghindari Jalan Salemba Tengah, karena sepertinya Anda yang berasal dari Jakarta Timur ingin pergi ke Jakarta Pusat melalui Jalan Salemba, ini harus menggunakan Jalan Pramuka sebagai akses utama. Seperti itu biasanya memang dari masyarakat Jakarta Timur sendiri menggunakan Jalan Salemba Tengah ini untuk motong jalan supaya tidak menggunakan jalan raya di Jalan Pramuka agar menempuh waktu yang lebih cepat dan juga jarak yang lebih singkat. Nah, kami tadi sempat berbincang bersama beberapa pengguna jalan yang mengaku juga dengan diadakannya one way ini cukup membantu karena arus lalu lintas bukan hanya di Jalan Salemba Raya namun juga di Salemba Tengah
menjadi jauh lebih teratur karena di dalam juga terdapat beberapa pembangunan yaitu renovasi ruko maupun rumah, sehingga jalur di dalam ini jauh lebih teratur dan juga jauh lebih lancar. Hingga saat ini memang sepemantauan kami ini arus lalu lintas semenjak dilakukannya one way menjadi lebih lancar dan juga tidak terjadi kemacetan yang signifikan, hanya memang padat meskipun juga di Jalan Salemba Raya ini sudah diberlakukan ganjil genap seperti itu. Nah, nantinya akan dilakukan evaluasi dari percobaan selama 2 minggu, tanggal 6 hingga tanggal 20. Apakah nanti setelah tanggal 20 akan dilanjutkan atau tidak, kami nantinya akan mengonfirmasi lagi tergantung dari seberapa efektif penggunaan one way di Jalan Salemba Tengah ini. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, pencarian satu korban terakhir tenggelamnya kapal Putri Sakinah di Selat Padar, Taman Nasional Komodo kembali diperpanjang 2 hari. Kantor SAR Maumere memastikan upaya pencarian telah dilakukan semaksimal mungkin dan akan ditutup besok. Pencarian terhadap warga negara Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah kini memasuki hari ke-14. Tim SAR gabungan memutuskan menambah 2 hari pencarian setelah pada hari ke-13 kemarin korban keempat dari kapal naas itu tidak berhasil ditemukan. Fokus tim SAR gabungan telah berpindah ke area dekat kapal karam dan korban ketiga ditemukan di Pulau Komodo. Mereka melakukan penyisiran di sekitar pesisir Pulau Komodo yang berjarak hingga 15 nautical mile dari titik kapal tenggelam. Selain penyisiran yang dilakukan oleh 17 alat angkutan laut, tim penyelam juga tetap melakukan penyelaman untuk mencari di dasar laut. Namun pencarian hari ke-13 yang dilakukan hingga petang berakhir nihil. Di hari ke-14 kita akan memfokuskan pencarian adalah di seputaran pulau-pulau yang berada di wilayah Labuan Bajo, khususnya di Komodo, Padar maupun di Rica, karena kita melihat dari arus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan arus cukup kencang dan juga beberapa lokasi akan terjadi hujan baik pagi maupun malam hari untuk pencarian yang akan dilaksanakan besok. Bapak, apa pertimbangan ini dilanjutkan, Bapak? Baik, pertimbangan yang dilaksanakan adalah berdasarkan kemanusiaan dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh diminta dari pihak keluarga korban permohonan untuk melaksanakan perpanjangan pencarian di hari ke-14. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Mewakili kru bertugas saya Jasmine Rahmadi dan juga saya Rehana Mezia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.